Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe. Jangan lupa juga tekan loncengnya dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Cukup lama ya saya nggak ketemu, tapi bersyukur hari ini ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama dan menyampaikan firman Tuhan. Kita masih tetap semangat ya saudara-saudara. Meskipun pandemi belum lewat ya, tapi sudah jadi endemi gitu. Ada kelonggaran ya. Tapi bersyukurlah kalau kita masih hidup, diberikan kekuatan, bisa beribadah, bisa berusaha, dan bisa melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditentukan itu diambil dari Mazmur 133. Mazmur 133 dengan tema yang ditetapkan juga persekutuan yang diberkati, persekutuan yang diberkati ya. Mazmur 133 ini mazmur yang sering kita dengarkan dan kita nyanyikan ya, kita nyanyikan. Cuman nyanyian yang dulu itu lebih enak ya. Yang apa? Oh betapa indahnya gitu ya. Oh betapa. Tapi yang belakangan ini saya kurang begitu bisa itunya. Nah, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 133 ya. Sama-sama aja ya. Nyanyian ziarah Daud. Oke, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, mendengarkan firman Allah, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang diberkati, gereja, persekutuan ini pernah dikhotbahkan bukan sekedar organisasi ya, tetapi organisme. Jadi bukan gedungnya, tetapi orang-orangnya. Tapi orang-orang yang bagaimana? Yang disebut anggota keluarga kerajaan Allah. Atau saudara, ajaran yang sering didengung-dengungkan itu, persekutuan yang menyatakan kasih Kristus, itu seperti apa? Sekarang ini banyak orang menjadi bingung karena di luar sana banyak orang itu berkata kalian mengajarkan kasih, tetapi kami melakukan kasih. Tetapi apa yang mereka lakukan itu seperti empati atau simpati kemanusiaan, bantuan sosial ya di mana-mana. Padahal itu banyak orang ateis juga, atau orang agama lain, atau yang di Indonesia ini mereka juga mengatakan begitu, kalian mengajarkan kasih, tapi kami melakukan kasih katanya. Ya tadi juga ada diingatkan oleh firman Tuhan, jangan kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, ini kita sudah dengar berapa puluh tahun tentang kasih. Tetapi kasih yang bagaimana? Apa bedanya dengan kasih menurut pengertian mereka? Lalu orang Kristen karena tidak mengerti, kita juga tidak mau kalah. Ya, ayo kita perbanyak diakonia, kita bikin bakti sosial, kita bikin apalah yang menyatakan bahwa kita ini melakukan kasih begitu. Saudara,
Kalau kita dengan teliti membaca firman Tuhan, ini bukan sekedar kerukunan biasa, ini bukan sekedar persekutuan biasa, tetapi ini yang diumpamakan dengan urapan, ya, minyak urapan, minyak yang baik yang meleleh ke janggut Harun imam besar itu dan ke leher jubahnya. Saudara mengerti maksudnya nggak? Itu minyak yang khusus, minyak urapan untuk imam besar untuk melayani Tuhan. Itu artinya ini persekutuan Kristen itu adalah orang-orang yang sudah mengalami karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus supaya kita bisa melayani dengan kasih. Secara dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengingatkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu gereja Tuhan itu di atas bumi ini diumpamakan dengan 10 anak darah. 10 anak darah, 5 yang bodoh, 5 yang bijak. Ini secara pukul rata hanya 50% yang nanti diangkat oleh Tuhan. Karena 5 yang bodoh hanya bawa lampu, bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Tapi 5 yang bijak itu bawa pelita dan bawa minyaknya. Dan minyak itu melambangkan Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, hanya orang-orang Kristen yang sudah lahir baru yang akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah ini saya kadang-kadang merasa beban yang berat karena saya menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau menyampaikan firman Tuhan itu harus terus terang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di sini jelas bahwa kasih di dalam persekutuan gereja yang diberkati itu haruslah dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Atau dengan perkataan yang lebih jelas, orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru secara rohani. Dan Tuhan Yesus berkata dengan tegas, jikalau seseorang tidak dilahirkan baru secara rohani oleh Roh Kudus, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini peringatan yang sangat serius bagi kita. Karena saudara-saudara sia-sia saja. Dari kecil ke gereja, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa. Seperti sudah biasa tradisi ke gereja. Bahkan melayani Tuhan. Bahkan kelihatannya aktif. Tetapi itu seperti bawa pelita tanpa minyak. Artinya kalau belum mengalami kelahiran baru secara rohani. Orang yang pernah mengalami kelahiran baru secara rohani itu pasti ingat kapan saudara digerakkan oleh Roh Kudus, lalu merasa sebagai orang berdosa, lalu berdoa, Tuhan, saya orang berdosa, saya terima Engkau sebagai juru selamat. Mungkin melalui pergumulan yang berat, mungkin waktu itu saudara mendengar firman Tuhan, mungkin juga saudara melalui apalah, itu memang tidak sama. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui mujizat seperti yang terjadi di Timur Tengah orang-orang Arab. Tetapi saudara pasti ingat kapan. Ada yang waktu CD atau baptisan dewasa. Saudara waktu itu saudara meskipun lupa tanggalnya, lupa mungkin harinya, tapi saudara ingat saat betapa indahnya kasih Yesus. Betapa itu kita betul-betul mengalami kasih Yesus itu. Dan waktu itu dosa kita diampuni. Karena kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian sebagai Tuhan. Kita mengalami satu perubahan. Meskipun orang yang lahir baru itu tidak langsung jadi sempurna. Dan tidak ada orang Kristen yang sempurna. Pendeta juga tidak sempurna. Kita setiap hari kadang-kadang salah ngomong. Kadang-kadang salah sikap. Kadang-kadang ada salah perbuatan juga. Tapi kalau orang Kristen sudah mengalami lahir baru di dalam Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, dia ada kerinduan terhadap firman Tuhan
dia ada kerinduan kepada Tuhan, dia ada kerinduan untuk bersekutu, dia ada kerinduan juga untuk melakukan kehendak Tuhan, dan tidak berani melanggar hukum-hukum Tuhan. Meskipun tiap hari kita ada dosa kesalahan, tapi di dalam hati kita ada hukum-hukum Tuhan tertulis di dalam hati kita, dan kita tidak berani melanggar hukum-hukum Tuhan itu. Tetapi di dalam kenyataannya bagaimana? Di dalam kenyataannya ini yang memalukan kepada dunia, memalukan nama Tuhan. Kenapa? Sekarang ini banyak, apalagi di Amerika, tapi juga di Indonesia, pendeta-pendeta berurusan dengan polisi karena apa? Karena perzinahan kah? Karena mencabuli anak-anak kah? Karena soal uang kah? Korupsi kah? Atau berkelahi antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan? Malu. Kok bisa begitu? Ada juga yang katanya jadi mualaf. Ada juga penatua yang jadi mualaf. Ada orang yang katanya rajin ke gereja berapa tahun, kok tiba-tiba jadi mualaf. Ada yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, keluarga pendeta, kok tiba-tiba dia katanya dia ateis. Saudara, ini kenyataan yang kita lihat. Jadi kita harus memastikan apakah kita ini pernah oleh Roh Kudus kita disadarkan sebagai orang berdosa, lalu kita membuat keputusan menerima sungguh-sungguh Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita, dan kita mengalami hidup baru. Meskipun itu baru sebagai bayi-bayi rohani, tetapi sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan, dan ini yang menentukan ke surga atau ke neraka. Dan kalau ada orang Kristen hanya KTP saja, atau dia giat melayani tetapi dia belum mengalami kelahiran baru, saudara, orang ini bisa tiba-tiba berubah. Bisa jadi jahat, atau jadi mualaf, atau jadi bagaimana. Kalau sampai berani meninggalkan Tuhan Yesus, siapa nanti yang akan mengadili dia? Orang Kristen tahu yang akan mengadili itu adalah Yesus. Yang akan datang kembali juga akan mengadili semua manusia. Dan agama seberang juga. Mereka pun tahu bahwa Nabi Isa yang akan mengadili umat manusia. Padahal kalau manusia bagaimana bisa mengadili? Kalau manusia biasa, bagaimana bisa mengetahui manusia seluruh dunia? Tetapi ini diberikan kepada Yesus yang akan mengadili umat manusia. Jadi kadang-kadang saya pikir ini orang kok berani-beraninya jadi mualaf. Ya itu hak dia. Di Indonesia kan bebas pilih agama apa aja. Tetapi siapa yang akan mengadili dia nanti? Yesus. Apalagi kalau sampai melihat Yesus yang tangannya pernah dipaku. Apalagi kalau sampai diperlihatkan di dalam jubah yang putih itu ada merah darah. Apa dia tidak akan menyesal? Menyesal tapi terlambat. Menyesal tapi terlambat. Saudara, itu sebabnya kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang terus terang, bukalah hatimu. Seperti nyanyian tadi, jangan menolak firman. Jangan menolak firman. Memang saudara, kita percaya bahwa itu semua ditakdirkan. Ada orang yang ditakdirkan untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu memang tidak bersyarat. Tetapi jangan lupa, itu dibutuhkan juga respon, atau dituntut respon kita bagaimana. Rasul Paulus memang dia mengalami bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, sampai dia dibutakan 3 hari 3 malam. Kemudian sesudah 3 hari 3 malam dia baru datang hamba Tuhan Ananias dan kasih tahu itu Yesus. Tetapi dia dalam 3 hari itu dia bergumul, siapa itu yang lebih terang dari cahaya matahari? Dan dia bilang itu Yesus. Itu suara itu bilang, Saul, Saul, kenapa kamu menganiaya aku? Waktu itu namanya masih Saul ya, bukan Paulus. Lalu suara itu, lalu Saul kan bertanya, siapa engkau? Tuhan, karena lebih terang dari matahari. Lalu suara itu bilang, aku ini Yesus yang kamu aniayakan. Wah, dia takut sekali. Dia tidak menganiaya Yesus, dia menganiaya orang Kristen. Tapi Yesus berkata, aku ini Yesus yang kamu aniayakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kepada gereja di kota Roma, Rasul Paulus menulis, kita diselamatkan memang oleh anugerah, tapi dengan iman. Iman itu respon. Jadi bukan otomatis kita masuk ke gereja, kita ngaku Kristen, kita dibaptis, lalu otomatis kita diselamatkan lahir roh. Tidak. Ada sekarang ini ajaran gereja-gereja yang baru itu ya.
Yang istilahnya itu dibilang ada cheap grace, anugerah murahan. Ada lagi hyper grace, itu anugerah kata yang berlimpah-limpah. Jadi asal orang bilang percaya Yesus masuk ke sorga. Bahkan orang yang tidak pernah ke gereja asal dia ngaku Kristen, waktu mati dikuburkan, pendeta bilang, ini sekarang rohnya sudah ke sorga, sudah senang. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi ini poin-poin yang pertama ini adalah kita harus meresponi firman Tuhan, meresponi Injil, meresponi berita tentang yang sering kita dengar, Yesus berkorban di kayu salib, mencurahkan darahnya, dan dia bangkit. Kita harus meresponi, bukan hanya sekedar ke gereja. Hati kita meresponi, kita terima, dan ada pengalaman perubahan. Meskipun kita belum sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna, tapi ada perubahan itu. Nah, itu karya Roh Kudus yang diumpamakan dengan minyak yang khusus, minyak urapan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, masih ada ayat yang selanjutnya. Itu dikatakan apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, ya ini yang ketiganya itu ya, nanti poin ketiga. Ini poin kedua. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, maksudnya apa? Itu gunung Hermon puncak yang katanya diliputi salju. Padahal daerah sekelilingnya itu kering gersang. Nah itu kalau panas tentu saja mulai ada mencair. Jadi menjadi embun, mengaliri daerah yang gersang, daerah yang tandus. Itu daerah sana itu begitu. Artinya apa saudara? Persaudaraan, persekutuan Kristen, anak-anak Allah itu diharapkan supaya menjadi berkat bagi dunia yang kering kerontang, bagi dunia yang gersang. Supaya persekutuan Kristen ini menjadi berkat. Artinya apa? Jangan kita puas dengan menjadi bayi-bayi rohani, menjadi orang Kristen yang sekedar lahir baru. Secara jangan puas, tetapi kita supaya bertumbuh, supaya menjadi berkat. Seperti itu tadi, embun yang dari gunung Hermon, menjadi berkat bagi orang-orang yang kering kerontang, yang gersang. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen yang lahir baru, yang bertumbuh. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah. Bertumbuh rohaninya, bertumbuh imannya, bertumbuh kasihnya, bertumbuh pengharapannya, bertumbuh pengertian-pengertiannya, bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Di dalam kerendahan hati, di dalam ketulusan, di dalam kesucian, di dalam apa itu, kebenaran itu. Secara yang kasih Tuhan. Lalu kita betul-betul di situ menjadi berkat. Mulai di dalam keluarga, di dalam gereja, di masyarakat. Karena apa? Karena kerohanian kita tumbuh. Tetapi memang itu proses tidak sama. Ada orang yang kelihatannya cepat bertumbuh rohaninya, tapi ada orang yang kelihatannya lambat tumbuh. Tidak menjadi masalah. Orang tidak sama. Tidak sama. Tetapi saudara, kita harus tumbuh. Kerohanian kita menjadi dewasa menuju seperti Yesus. Nah, biasanya pertumbuhan rohani itu melalui pergumulan yang berat, melalui penderitaan, melalui macam-macam masalah, melalui beban-beban yang kelihatannya berat. Tapi anugerah Allah akan menolong kita supaya kita bisa bertahan dan kuat di dalam Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita jatuh, nggak apa-apa. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Asal jangan sengaja jatuh-jatuhan. Setelah ada orang Kristen yang jatuh bangun berapa kali, tetapi dia bangun lagi.
Dia mau rindu kembali lagi. Tuhan terima, Tuhan terima. Karena Tuhan tahu manusia tidak sama. Sasaran ini kasih Tuhan. Mari kita betul-betul berusaha bertumbuh dalam firman. Kita harus disiplin untuk membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan. Bukan sekedar tahu firman, bukan sekedar tahu teologi, tapi meresponi firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengaplikasikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengaplikasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, itu caranya kita bertumbuh. Dan kita bertahan di dalam penderitaan bagaimanapun beratnya. Kita bertahan di dalam keadaan meskipun pahit getir. Kita bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang janji-janji Allah. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Asal kita mau terus meresponi. Kalau jatuh bangun lagi. Kalau jatuh bangun lagi. Asal jangan sengaja. Saudara, ada orang yang bilang, oh kalau begitu nanti aja kalau sudah tua saya mau bertobat sungguh-sungguh. Orang yang begini biasanya tidak dikasih kesempatan. Mau bertobat udah mati dulu ditabrak mobil. Atau tiba-tiba ya mati di tempat tidur. Atau mati di dalam dosa. Mengerikan, memalukan. Selesai dikasih Tuhan. Mari kita jangan sekedar menjadi orang Kristen yang sekedar sudah lahir baru saja. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Itu sebabnya kita ke gereja. Itu sebabnya ada Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa. Itu sebabnya kita juga ada persekutuan-persekutuan doa. Tapi yang penting kita sendiri hubungan dengan Tuhan itu bagaimana? Disiplin. Disiplin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan disiplin di dalam kita bersekutu. Disiplin kita juga mencoba menjadi saksi Tuhan. Lalu pelan-pelan nanti orang akan melihat. Ini beda. Ini orang Kristen ini beda. Nah ini yang sering juga dikotbahkan. Oh kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Jangan dipaksakan berbeda. Nanti jadi aneh. Tetapi biarlah itu Roh Kudus dan firman yang mengubah pola pikir kita. Yang mengubah sikap-sikap kita. Segala kemunafikan itu kita mau bereskan. Segala kesombongan, kecongkakan kita mau bereskan. Segala kenajisan dan hal-hal yang memalukan itu supaya dibereskan juga. Sekarang ini saya makin merasa Tuhan Yesus akan datang kembali tidak terlalu lama lagi. Meskipun belum tentu saya masih hidup. Karena saya sudah 77. Jadi apakah tahun ini apa tahun depan kan tidak tahu. Saya nggak tahu. Itu umur ya, hidup manusia itu di tangan Tuhan. Kapan mati, di mana mati, cara matinya bagaimana, itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan tulus mau bertumbuh bersama-sama. Meskipun harus mengalami penderitaan. Meskipun juga kita kadang-kadang mengalami ya ada bentrok-bentrok lah. Tetapi itu untuk koreksi. Jangan kita maunya orang lain berubah. Mulai dengan diri kita. Apakah itu suami istri? Apakah saudara dengan saudara? Atau di dalam gereja? Kita ini seperti orang seringkali ya, seperti orang-orang munafik. Ketemu senyum tapi pura-pura munafik. Tuhan yang tahu. Saudara dikasih, memang kita tidak boleh menghakimi orang. Itu tidak boleh. Itu hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Karena Tuhan yang melihat hati. Tetapi kita ini kan sama-sama. Siapa kita yang boleh menghakimi orang lain? Orang yang kita hakimi mungkin besok berubah. Besok mungkin berubah. Dan kita yang sering menghakimi mungkin nanti kita tertinggal di belakang. Saudara, nah ini poin yang kedua. Supaya kita bisa menjadi berkat seperti embun dari Gunung Hermon itu. Kita harus mau bertumbuh. Meskipun harus melewati penderitaan. Saudara dikasih Tuhan, lalu masih ada lagi. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Persekutuan yang diberkati dan menjadi berkat. Supaya kita yang diberkati ini menjadi berkat. Saudara dikasih Tuhan. Tadi di poin yang kedua sudah dikatakan. Tapi sekarang ini penegasannya. Penegasannya supaya kita menjadi berkat ini juga yang kita sering dengar. Menjadi garam dunia. Atau menjadi terang dunia. Atau kita ini betul-betul mengeluarkan buah-buah. Karena kita mempunyai persekutuan yang
erat, yang intim dengan Tuhan Yesus, ya, seperti carang yang selalu melekat dengan pohon itu. Atau juga itu tadi sudah disinggung tentang pola pikir kita yang pelan-pelan dirubah. Saudara, saya bilang tadi, ada yang cepat, ada yang lambat. Saya termasuk lambat. Sampai sekarang saya masih diproses oleh Tuhan. Tapi nggak apa-apa, saya bersyukur aja. Ya, bersyukur umur 77 saya masih bisa mandi pagi ya. Tapi bukan itu masalahnya. Hati, pikiran, sikap, karakter, kepribadian, itu yang harus terus diproses supaya makin menjadi seperti Yesus. Atau itu buah-buah Roh Kudus itu supaya makin nyata di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, lemah lembut dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, nah ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita menjadi berkat. Kesanalah, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa. Saudara, kita sering mendengar berkat yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Kelimpahan berkat Tuhan, bukan secara materi. Kalau materi, Tuhan janji, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Tetapi ini berkat-berkat rohani yang Tuhan mau limpahkan kepada kita. Dan Alkitab mengatakan apa? Kita katanya, terpujilah Allah yang sudah menyediakan segala berkat rohani di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus. Berkat rohani itu sudah disediakan. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya supaya kita menjadi berkat dan membawa kehidupan Yesus. Dan supaya yaitu tadi rencana Tuhan digenapi di dalam diri kita. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan terpujilah katanya kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Jadi saudara, jangan putus asa. Jangan putus asa. Mari kita biarpun secara lambat kita mau menjadi berkat. Dengan cara bertumbuh tadi di poin kedua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini sangat penting. Di dalam hati kita harus ada tekad, harus ada komitmen, harus ada dedikasi. Kita mau melakukan kehendak Allah, kita mau bertumbuh menjadi seperti Yesus, dan kita mau dipakai oleh Tuhan, dan kita supaya menjadi berkat. Supaya orang lain melihat ini bukan sekedar filantropis, bukan sekedar kasih secara empati atau simpati manusiawi, tapi ini karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang melahirkan kita baru. Dan kemudian kita juga bertumbuh. Saudara, ada orang yang di belakang menjadi terkemuka. Ada orang yang di depan menjadi terbelakang. Saudara mengerti artinya? Ada orang yang kita mungkin sepelekan dia. Aduh, dia payah. Rohaninya payah. Tapi tiba-tiba dia meresponi firman Tuhan. Bertumbuh. Dipakai oleh Tuhan. Dan kita melihat buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupannya. Orang terbelakang bisa menjadi di depan. Orang yang di depan, yang kelihatan dipuja-puja, dihormati, dihargai, hebat, pintar ngomong. Tapi kita kan tidak tahu hatinya, motivasinya apa dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tiba-tiba mundur. Ada yang sampai memalukan nama Tuhan. Yang di depan bisa menjadi terbelakang. Sasaran yang dikasih Tuhan, ini terbuka. Artinya siapa saja yang meresponi firman Tuhan, menyerahkan dirinya dengan sungguh-sungguh, lalu mau mentaati kehendak Tuhan, biarpun dengan segala kelemahannya, biarpun dengan segala ketidakmampuannya, nanti Roh Kudus dan firman Tuhan akan memampukan. Nanti Roh Kudus akan membimbing kita. Ada orang yang sensitif pikirannya, ya melalui pikiran. Ada orang yang sensitif dengan perasaannya, melalui perasaan. Ada orang yang sensitif dengan kemauannya, nanti Roh Kudus juga bisa memimpin kemauannya. Atau dengan hati nuraninya. Tuhan punya cara supaya genaplah apa yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Menjadi persekutuan yang diberkati di dalam keluarga, di dalam gereja, di masyarakat, di mana ada orang Kristen yang sudah lahir baru dan bertumbuh. Kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.